Tapi bagaimana menurut Pak Ketua Partai Umat ini? Kalau programnya Pak MDF untuk ke masyarakat orang banyak, mungkin kalau melihat dari anggaran, menurut orang mungkin tidak masuk akal karena keterbatasan. Tapi kan kita jangan lupakan, saat ini kan dukungannya Pak Heri dan Pak Aglok ini kan dengan adanya 16 partai ini, kalau secara politik dan dukungan dari pemerintah itu otomatis dia lebih terbuka, dia akses tuh lebih mudah. Kan artinya apa? Dengan jadinya beliau jadi gubernur Papua, yang tadinya tidak mungkin bisa mungkin karena bisa melobi ke pusat tanpa harus menunggu dana yang sudah dianggarkan dalam rencana anggaran. Karena ini janji politik yang memang dia harus tepati. Satu, membuka link ke pusat itu dengan adanya partai yang mendukung hari ini, otomatis dia juga memberikan ruang untuk membantu Pak Gubernur terpilih untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan, termasuk dengan rencana transportasi rel yang mau masuk ke Benawa, Sarmi, Jayapura yang dibutuhkan masyarakat secara anggaran tidak masuk akal. Tapi itu bisa terjadi karena semua kebijakan dari pusat, Pak. Ada keputusan politik. Oh iya, politik kalau itu menentukan. Sudah menjadi keputusan politik, apa yang tidak bisa kan? Bisa, apalagi dengan keberadaan 16 partai kita lihat di pusat itu sangat membantu untuk membuka link-link itu yang tadinya tidak masuk akal, tetap akan bisa terwujud. Karena kalau mengadakan anggaran yang saat ini itu jelas tidak bisa. Makanya dengan harapan saya, kami berani Partai Umat ke MDF ini yaitu satu, bagaimana membantu kepada memberikan arahan bahwa memang yang kita bisa menyampaikan tentang pemilihan gubernur PSB. Sepertinya ini rumahnya. Assalamualaikum. Pak Faisal ada kah? Mari. Ada. Oh, wih, ini ramai sekali nih. Ada kegiatan apa ini? Siap. Lagi santai-santai nih dulu. Ngobrol. Iya. Kelihatannya ada kegiatan kah? Siap, ada kegiatan. Maaf ini, mengganggu ini. Enggak apa-apa. Aman. Jadi ada mau rencana kegiatan apa ini? Ini rencananya pagi ini saya mengumpulkan teman-teman rencana resmi sekretariat calon gubernur Pak Matius Fakiri yang hari ini rencana mau diresmikan di ASO 2. Kebetulan saya wakil kader harus hadir karena ini kewajiban kita sebagai partai pendukung untuk pengusung di Koalisi ya? Iya, koalisi. Saya dari mana? Kalau sengaja saya mau ketemu Pak Ketua ini, tapi karena kelihatannya kurang kondusif ya, itu saya tunda lah. Sekarang nyambung aja dengan koalisi ya. Ya, nggak apa-apa ya. Silakan. Iya. Kalau kita bicara tentang ini kan untuk pendukungnya MDF ya, Mario ya. Iya, Mario. Ya. Apa yang ada dalam pikiran teman-teman di sini tentang Pak Mario ini? Ya, kalau saya tentunya pertama sebagai pimpinan partai di kabupaten yang secara otomatis ada perintah dari pusat melalui KWK-nya partai mendukung Pak MDF. Kami memilih Pak Mario ini kan orangnya luas, pergaulannya bagus dan nasionalis, dan dia tidak membeda-bedakan masalah suku, ras dan agama. Itu kami tolak ukur di situ supaya mungkin Papua ini bisa lebih baik ke depannya dengan kepemimpinan beliau. Kami sebagai partai wajib. Oh, terlepas dari koalisi pusat ya. Iya. Jadi memang teman-teman di sini melihat juga menjadi pertimbangan tersendiri ya. Ya. Bukan hanya serta-merta karena Partai Umat ikut koalisi kemudian semua serta-merta, bukan ya? Tidak. Kami juga bisa menilai mana orang yang layak memimpin Papua dan tidak tahu ke depannya seperti dua calon ini kan. Tentunya kami bisa berhak sebagai rakyat memilih menentukan pilihan juga. Nah kebetulan aja partai mewajibkan ke situ sesuai dengan amanahnya.
Dan di hati kami juga pas dengan keberadaannya Pak Matius Fakiri dengan Pak Aryo Komodo Maropen yang saya lihat dari visi misinya cukup bagus Pak seperti itu. Ya, kalau dari Bapak gimana Bapak sebagai putra daerah? Saya sebagai putra daerah saya paling senang karena itu kakak saya. Dan dia kalau begitu dia maju, ya anggaplah kami yang maju. Oh. Jadi kami senang dia orang yang berpengalaman yang cukup lama ya, mengabdi di Papua Indonesia. Jadi dia bisa, gitu. Anggap dia bisa, yang dari akar. Jadi dia bisa tahu semua arah pembangunannya ke depan itu dia tahu. Nah, kamu nih, Ya, siap. bagaimana ini? Ya, terima kasih. Menurut pandangan dan tanggapan saya kepada Pak MDF atau pasangan calon Mario, pertama untuk Pak MDF selaku gubernur, calon gubernur Papua, dan kami komitmen Pak MDF siap untuk memimpin Papua periode 2020. Pandangan saya melihat Pak MDF sosok dan layak menjadi 01 Provinsi Papua karena orangnya berwibawa, berteladan, berkarismatik, dan dia punya pengaruh besar untuk masyarakat Papua sampai dengan masyarakat di akar rumput. Dan dari visi misi programnya sangat baik dan benar-benar menyentuh masyarakat. Itu yang kami melihat dari Pak Mario, terutama Pak MDF sendiri dan Pak Aryo Komodo selaku wakil gubernur. Ya. Terima kasih. Maka kami komitmen Partai Umat di Kabupaten Kerom, saya selaku sekretaris Partai Umat Kabupaten Kerom, kami berkomitmen siap memenangkan pasangan Mario pada tanggal 6 Agustus besok. Terima kasih. Oh ya, ini yang muda ini, anak muda. Pak Fakir ini kan bukan orang asli tapi Seredi. Iya. Nah, ini selalu didengung-dengungkan dari kubu sebelah ini. Nah, Anda akan menilai apa sehingga Anda mendukung MDF padahal bukan orang asli Tabi? Menurut Anda bagaimana? Ya, baik, terima kasih. Menurut saya MDF ini dia tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Saya sebagai contoh macam saya ini kan orang Tabi, tapi tidak mungkin saya harus tetap pada posisinya karena Tabi ini kan bukan suatu tempat yang tetap atau untuk satu orang, ini untuk semua. Saya sebagai seorang pemuda berharap itu tidak ada perbedaan di antara kita. Semua punya hak yang sama. Oke, terima kasih. Teman-teman ya, ini ngobrol-ngobrol santai saja. Ya. Di beberapa tempat, termasuk waktu kampanye perdana di Aso Kota, waktu itu di Kampung Adat, beliau sampaikan. Kemudian yang terakhir saya dengar juga di Supiori, beliau sampaikan akan membangun jalan tol dan rel kereta api sampai Benawa untuk menghubungkan Papua dan ke Papua lainnya, termasuk sampai Sarmi. Nah, ini menurut teman-teman ini sebagai pendukung dan kader Partai Umat, realistis nggak itu sepertinya cita-cita seperti itu? Ya, menurut saya Ya. saya ada transportasi. Menurut saya itu sangat realistis sekali dan sangat membantu sekali masyarakat yang memang yang tidak terjangkau. Mereka mungkin ada hasil kebun atau apapun, mereka tidak bisa karena akses jalan ini yang membatasi. Iya. Jadi kalau memang Bapak MDF ini harapan kita semua, ini dia bisa membangun suatu jalan atau menghubungkan akses dari hal yang memang tidak bisa terjangkau. Ini sangat membantu sekali perekonomian masyarakat yang ada di sana. Itu menurut kami, sebenarnya kacamata kami, dan kami pernah datang ke lokasi-lokasi yang tidak terjangkau, memang susah sekali. Jadi ini sangat dibutuhkan sekali masyarakat masalah akses tadi. Jadi untuk membantu perekonomian mereka juga, mereka hidup posisinya untuk mengisi perut mereka,
jalan ini utama, akses. Kalau memang tidak ada posisinya yang jalan ini, kasihan mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa ya. Mungkin begitu. Ya, Kakak Boni, bagaimana mengenai program rencana untuk pembangunan jalan tol itu sampai di Menawa? Tujuannya adalah untuk menghubungkan transportasi ya, secara umum ya, agar mudah karena bahan pokok di atas di sana tidak mungkin akan tersuplai dengan baik, harga lebih baik juga kalau kondisinya seperti ini. Menurut Kakak Boni? Baik, terima kasih. Menurut saya program MDF atau pasangan Mario ini sangat luar biasa dan sangat-sangat membantu masyarakat, terutama kami masyarakat asli. Dengan adanya program perencanaan besar untuk jalan rel kereta api dari Jayapura tembus Benawa, ini sangat memudahkan untuk membantu kelancaran aktivitas masyarakat, terutama kami yang ada di pedalaman pedesaan, dan ini menjadi satu transformasi baru untuk Papua. Memang harapan yang dinanti ya? Harapan yang dinanti-nantikan. Artinya bukan hanya Indonesia saja atau di Indonesia, di luar Indonesia, tetapi Papua juga harus ada. Harus ada pemerataan yang Ini ada kesetaraan dan pemerataan pembangunan. Dengan demikian masyarakat Papua akan melihat bahwa Papua bukan hanya Indonesia, bukan hanya kita bicara di wilayah barat atau tengah ya. Atau Indonesia. Ya, Bapak, bagaimana Bapak? Izin. Indonesia ada di Papua juga. Izin Bapak, kasih kesempatan. Bagaimana Bapak tentang itu? Terima kasih. Kami sangat senang sekali untuk transportasi udara dan darat ini. Sementara kita saya sebagai orang lapangan memang bahan pokok kami di lapangan sana itu tinggi sekali, yang memang harganya seperti bahan bakar saja itu sudah 25 1 liter per liter, dan apalagi kalau yang lain terus semen saja sampai 600 700, dan itu sangat begitu tinggi. Maka kalau sudah Pak Aryo punya masuk dengan Aryo program seperti ini lebih baik, lebih cepat daripada yang hanya bikin program saja. Saya mau seperti itu karena kita masyarakat senang supaya lewat darat kita bisa sampai di Lapago dan Lapago sana bisa sampai. Jadi itu saya senang sekali. Ya, kalau kita bicara tentang program jalan tol dan rel kereta api ini kan tentu yang terbayang itu dana yang besar ya. Nah, ini berkaitan dengan PAD Papua ini kan kayaknya kita seperti menggantang angan-angan yang digantung saja gitu. Tapi bagaimana menurut Pak Ketua Partai Umat ini? Kalau programnya Pak MDF untuk ke masyarakat orang banyak, mungkin kalau melihat dari anggaran menurut orang mungkin tidak masuk akal karena keterbatasan. Tapi kan kita jangan lupakan saat ini kan dukungannya Pak Kiri dan Pak Aryo ini kan dengan adanya 16 partai ini, kalau secara politik dan dukungan dari pemerintah itu otomatis dia lebih terbuka, dia akses tuh lebih mudah. Kan artinya apa? Dengan jadinya beliau jadi gubernur Papua, yang tadinya tidak mungkin bisa mungkin karena bisa melobi ke pusat tanpa harus menunggu dana yang sudah dianggarkan dalam rencana anggaran. Karena ini janji politik yang memang dia harus tepati. Satu, membuka link ke pusat itu dengan adanya partai yang mendukung hari ini, otomatis dia juga memberikan ruang untuk membantu Pak Gubernur terpilih untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan, termasuk dengan rencana transportasi rel yang mau masuk ke Benawa, Sarmi, Jayapura yang dibutuhkan masyarakat secara anggaran tidak masuk akal. Tapi itu bisa terjadi karena semua kebijakan dari pusat, Pak. Ada keputusan politik. Oh iya, politik kalau itu menentukan. Sudah menjadi keputusan politik, apa yang tidak bisa kan? Bisa, apalagi dengan keberadaan 16 partai kita lihat di pusat itu sangat membantu untuk membuka link-link itu yang tadinya tidak masuk akal, tetap akan bisa terwujud. Karena kalau mengandalkan anggaran yang saat ini itu jelas tidak bisa. Makanya dengan harapan saya, kami berani Partai Umat ke MDF ini yaitu satu, bagaimana membantu pada
masyarakat memberikan arahan bahwa memang yang kita bisa menyampaikan tentang pemilihan gubernur PSU pada Agustus. Saya atas nama Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Umat Kabupaten Kerom mengajak kepada seluruh kader Partai Umat Kabupaten Kerom untuk bersama-sama memenangkan Pak Matius Fakiri Aryoto Rumarope sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua untuk 5 tahun ke depan, sesuai dengan amanah partai yang mewajibkan untuk memenangkan paslon yang diusung, yaitu Pak Mario, yang disingkat dengan Pak Mario. Sekali lagi mengajak kader-kader untuk memenangkan Pak Mario untuk di tanggal 6 Agustus 2025. Yang bisa saya sampaikan, Mario Gubernur Papua. Papua, Mario menang.